suasana di depan hotel, banyak yang berdatangan, demikian juga yang mau akan meninggalkan Mekah atau yang mau berwisata. Di sini di depan hotel, para bus ini hanya secepatnya menurunkan penumpang atau menaikkan, karena mereka kalau ada polisi yang berpatroli di jalanan bisa mereka didenda atau ditilang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan. Alhamdulillah sebagian tadi malam sudah bisa ke Ka'bah ya, karena itu padatnya sekarang di Masjidil Haram seperti ini, dan nanti insya Allah itu sampai bulan 3 kita bisa untuk mencari tempat dan nanti itu semua tahu di lantai 3, lantai 4 dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jemaah salwa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seterusnya sampai pulang semua nanti ya, insyaallah bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umrah yang mabrur. Salatan daimain mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita kami ini bisa mengetahui dari hal-hal kejahilan dan dibawa ke alam ilmiah yang diantaranya pagi hari ini. Ada lantainya juga, parkiran apa segala macam. Iya. Alhamdulillah, para jemaah salawat yang kita Allah Subhanahu wa taala, kami ini adalah pendamping nanti ini yang menjelaskan adalah Ustaz Mutawid Jaini, Bapak Ustaz Mustafa Habibi. Pertama Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda pada pagi hari ini insyaallah kita akan menuju ke berbagai tempat. Yang antaranya yang pertama adalah Jabal Nur. Kemudian setelah di Jabal Nur nanti insyaallah kita lanjutkan ke Arafah. Setelah Arafah insyaallah kita lanjutkan ke Musdalifah. Dari Musdalifah insyaallah kita langsung ke Mina, dan terakhir insyaallah kita juga akan menjatuhkan ribet nantinya di Ronah bagi yang mau umrah. Dan setelah kita menjatuhkan insyaallah kita akan melewati Jabal Nur atau yang disebut dengan Gua Hira. Dan setelah itu insyaallah kita akan bagi salam kepada istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra di Makbarah Makkah. Nah, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan pagi hari ini ada dua definisi. Yang pertama kita akan melewati sebagian dari manasik haji, karena jemaah haji pergi ke Arafah, Musdalifah, Mina. Dan yang kedua yang kita bisa mengunjungi ke berbagai tempat yang bersejarah berkaitan dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu-tamu Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah di kota Makkahul Mukarramah selama 13 tahun. 13 tahun itu ada dua fase. Yang pertama, fase pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara bersembunyi. Baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdah tu'maruf wa amrid 'anil musyrikin. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Abu Jahal menyusun strategi bagaimana melawan penyampaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencegah dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya Siti Khadijah lalu dihadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tulus, karena mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendengar Abu Jahal, para panglima orang-orang yang kuat, Abu Sufyan mendengar penyampaian baginda Nabi Muhammad bahwa diangkat seorang Rasul
bahwa mengemban amanah Islam, sehingga Abu Jahal dan Abu Sufyan beserta orang-orang yang tidak suka terhadap baginda Nabi Muhammad, namanya rumah ini di dekat Masjidil Haram. Ada peluang Masjidil Haram, maka di dekat sini namanya daerah Awali. Daerah Awali, kampung Awali ya. Awali tempat rumahnya orang-orang yang jadi imam di Masjidil Haram, termasuk Sultan Abdurrahman. Tidak cukup ya menentukan ya bisa satu hari. Memang sejarah itu, Al-Quran itu di Al-Quran itu 75% itu isinya sudah sejarah. Betul enggak? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya ada Al-Quran, termasuk kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ya baca Al-Quran dan hayati, insya Allah kita akan tahu perjalanan perjuangan para nabi-nabi sebelumnya, termasuk perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Allah kita berpaling di sebelah kanan, nampak ya ada menara. Ada dua menara ya, disebut dengan Arafah di anna hawa wa adamah ijtama'an wa ta'arifan, karena diperkumpulnya atau dipertemukannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ta'aruf, kenapa ta'aruf kembali? Karena Nabi Adam itu pernah ya hidup dalam suatu tempat suami istri, yaitu disurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu pernah tinggal ya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Adam diturunkan dengan Siti Hawa ke dunia karena menebus dosa yang pernah dilakukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doanya Nabi Adam itu diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam dengan Siti Hawa karena menyesali perbuatan yang pernah dilakukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama Allah kita sudah memasuki Arafah ya, Arafah. Dan tidak hanya disebutkan Arafah itu tidak hanya dinamakan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, melainkan Arafah ini makanya Arafah ta'aruf ya, saling mengenal satu sama lain. Ta'aruf tidak hanya pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, melainkan ketika pada tanggal 9 di sini menjadi pertemuan umat Islam dari seluruh dunia, dari Pakistan dan semuanya datang ke sini. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mereka, baik dosa kecil maupun dosa besar. Para tamu-tamu Allah, sebelah kanan, sebelah kiri itu ketika sudah mendekati haji dibuat tenda-tenda luar biasa. Jadi pemerintah Arab Saudi itu menyiapkan tenda-tenda untuk para jamaah haji yang wukuf pada tanggal 9. Ketika pada tanggal 9 di sini para tamu-tamu Allah menjadi lautan manusia, menjadi lautan air mata. Kenapa menjadi lautan manusia? Karena pada tanggal 9 semua para haji, semua jemaah haji wajib hukumnya berada di Arafah. Kalau tidak wukuf tidak sah hajinya. Al-hajju Arafatun. Pada intinya haji itu di Arafah. Kalau tidak wukuf hajinya tidak sah. Maka kemudian yang sakit semuanya disiapi oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu ambulan dibawa ke sini agar wukuf. Nah, harapan kita ya, semoga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan haji dan bisa wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun datang atau
tahun seterusnya. Insya Allah jangan kita putus asa, Allah akan memanggil kita untuk datang ke Arafah. Tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masih semangat? Mau turun? Mau ingin tahu tempat bagaimana para jamaah haji tanggal 9 wukuf di Arafah? Mau tahu? Mau dipanggil oleh Allah? Pasti mau lah, mau. Nah, kita akan cari panggil dulu di sini, kita turun bersama-sama, nanti kita pergi bersama untuk mendekati Jabal Rahmah, akan melihat ya Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di sana ada tugu kecil di atas gunungnya, kita bisa melihat. Ada yang mau naik? Jamaah, ada yang mau naik ya? Alhamdulillah. Ingat yang punya istri, dengarin nanti suaminya kalau doa ya, dengarin, nggak boleh bisik-bisik. Nanti suaminya itu doa, Di mana istrinya kita? bilang amin. Padahal Di mana kita? suaminya minta Siti yang kedua. Siapa Iya, kita? itu bahaya itu. Minta Siapa Siti yang kita? kedua. Nah, kemudian yang masih belum punya pasangan silakan berdoa di sana ya agar diberikan pasangan. Bagi laki-laki mendapat pasangan yang soleh, bagi perempuan mendapat pasangan yang soleha. Tapi keutamaannya kalau sekarang tetap lebih utama di Masjidil Haram. Yang paling utama itu pada tanggal 9. Jadi di sini para tamu-tamu Allah yang sangat luar biasa ya, yang banyak utamanya ketika pada tanggal 9, makanya disebut dengan ad-du'a'u yaumi Arafah. Paling baiknya doa itu ketika pada hari Arafah. Makanya para jemaah di sini, para tamu-tamu Allah, ketika di sini pada tanggal 9 mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga mengeluarkan air mata. Banyak jemaah menangis di sini pada tanggal 9 karena mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Mana kita lebih semangat berdoa kepada Allah agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, dan insya Allah juga semangat untuk mencari rezeki atau mencari bekal untuk dijadikan sarana haji, insya Allah. Jadi para tamu-tamu Allah dengan merenung tentang ciptaan Allah yang ada di Arafah ini dan Musdalifah, insya Allah akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena man arafa rabbahu arafa nafsahu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like and share.